Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Saya percaya bahwa kebaikan, kemurahan, dan cinta Tuhan selalu melingkupi kita sebagai anak-anaknya. Kembali bersama dengan saya Pastor Dr. Hanas THD dalam program Rem Ministry. Kita akan merenungkan firman Allah yang menyejukkan, yang menolong kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Keselamatan itu berfokus pada Kristus itu sendiri, di mana setiap orang memperoleh keselamatan adalah merupakan anugerah, bukan hasil daripada perbuatan manusia itu sendiri. Keselamatan bukan temporer, tetapi bersifat kekal dan permanen. Efesus 1 ayat 3-14 memberikan penguatan bahwa keselamatan itu dijamin oleh Roh Kudus hingga hari kedatangannya atau hari penebusan, di mana Kristus akan datang menjemput kita sebagai sale-salenya yang disebut dengan rapture. Perbuatan baik adalah buah dari keselamatan, namun tidak bermakna mengganti karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Produk keselamatan itu datangnya dari Tuhan dan digaranti oleh Allah. Yang saya sebut dalam hal ini adalah solid guarantee. Artinya keselamatan itu digaransi dalam waktu yang tidak terbatas oleh Allah itu sendiri. Karya keselamatan datangnya dari Allah, bukan hasil inisiatif manusia, bukan merupakan hasil kerjasama antara manusia dengan Allah. Allah yang memberi, manusia yang menerima. Itu pun di dalam anugerah Allah. Allah dengan kekuatan rohnya setelah orang itu sungguh-sungguh terbuka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dalam pergumulannya Tuhan menolong hingga orang itu memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Kristus selama-lamanya. Kebenaran ini merupakan pengajaran yang luar biasa, sebab Alkitab mengerjakan ataupun menjelaskan hal tersebut. Keistimewaan garansi keselamatan yang tidak terbatas, kalau kita memperhatikan teks Ibrani 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, dimulai dengan solid guarantee keselamatan menciptakan born again. Artinya garansi keselamatan yang tidak terbatas itu menciptakan kelahiran baru. Ayat 1 berkata demikian, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Menarik sekali. Pertobatan yang sungguh-sungguh itu disebut lahir baru. Lahir baru itu bertentangan dengan perbuatan yang sia-sia, yang tidak memenuhi standar Allah. Lahir baru itu menunjukkan progres ke depan dalam pertumbuhan kerohanian. Jadi yang disebut lahir baru itu bukan hanya orang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, mengaku dosa, bertobat, sampai pada titik itu saja, bukan. Tapi yang disebut dengan lahir baru itu adalah seseorang menerima Yesus secara pribadi, mengaku berdosa, memohon pengampunan, menerima Yesus sebagai Tuhan, kemudian menyerahkan hidupnya. Ada satu progres yang akan terjadi secara spiritual. Dan kelahiran baru ini merupakan satu kepastian, karena itu dijamin oleh Alkitab. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Orang percaya disebut Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Istilah ejekan karena Kristus dihina oleh dunia, mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dan kita adalah
pengikut Kristus yang tersalib itu. Tetapi perlu diketahui bahwa sebagai orang Kristen, orang yang menjadi pengikut Kristus harus bisa menampilkan behavior. Kita menjadi transformer behavior. Kita menjadi pribadi yang mentransform perilaku, dan kita menunjukkan itu di dalam kehidupan kita dengan menyerahkan hidup atau melayani Allah. Jadi lahir baru adalah satu fakta yang menunjukkan atau terbukti dari waktu ke waktu. Lahir baru adalah sesuatu yang dirasakan oleh orang itu dan juga orang lain, bukan sekedar konsep semata-mata. Lahir baru bisa dibuktikan dari kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Penulis Ibrani menjelaskan bahwa yang disebut dengan keistimewaan garansi keselamatan yang tidak terbatas dimulai dari solid guarantee keselamatan menciptakan born again, maka yang kedua solid guarantee keselamatan menciptakan biblical foundation. Artinya pemahaman Alkitab yang mendasar, yang alkitabiah, itu menyertai orang-orang yang memperoleh keselamatan. Karena kalau kita perhatikan Ibrani 6 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga itu begitu jelas. Yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati dan hukuman kekal, dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Pemahaman Alkitab yang biblical, yang matang, di mana setiap konsep itu dibangun di atas foundation yang biblical, itu ditunjukkan dengan teologi yang clear, teologi yang benar, terkait dengan asas-asas yang basically tentang kekristenan itu. Dijelaskan di sini berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, hukuman kekal atau neraka. Nah, kita harus menerapkan asas iman Kristen ini, ya tentu dalam perkenanan Tuhan, sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab, baik untuk membaptis, menumpangkan tangan, keyakinan terhadap kebangkitan, dan juga hidup yang kekal. Yang tidak boleh dibangun di atas kepentingan manusia atau organisasi, tetapi harus dibangun di atas Alkitab, kebenaran yang bersifat absolut yang tidak pernah berubah. 2 Petrus 1 ayat 21 berkata, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Kenapa kita harus berpegang kepada Alkitab? Karena Alkitab yang kita percaya ini di kanon sudah diterima, sudah tidak ada lagi kebenaran atau wahyu yang baru, dalam artian selain perjanjian lama dan perjanjian baru, di mana setiap orang yang berbicara ataupun menulis firman Allah dalam kekuatan Roh Kudus, kita yakini bukan atas keinginannya sendiri, tetapi atas pimpinan Roh Allah. Dengan demikian, firman Allah yang kita sebut perjanjian lama dan perjanjian baru itu dikuasai, dikendalikan, dikontrol oleh Roh Kudus. Nah, itu sebabnya kita harus memiliki pemahaman yang sistematik secara teologi, tetapi sistematika yang benar. Bukan dibangun atas eisegesis, tetapi eksegesis, mengeluarkan makna teks dalam setiap penjelasan berdasarkan maksud penulis teks itu sendiri. Bukan eisegesis yang memasukkan pemahaman pembaca dari teks untuk mencari dukungan atau memaksa teks untuk membenarkan pendapat seseorang. Pengalaman pribadi tidak bisa dijadikan standar atau ukuran mutlak untuk membangun pemahaman teologi. Kita harus membangun pemahaman teologi kita dengan baik ataupun benar. Nah, melakukan sakramen ya ataupun juga pelayanan kuasa bersama dengan Roh Kudus sangatlah baik adanya.
Namun harus disadari bahwa semua itu harus dikerjakan dengan sakral, dengan hati yang fokus memuliakan Allah, dengan dedikasi atau pengabdian yang tinggi kepada Tuhan. Keselamatan yang diperoleh harus diikuti dengan pemahaman terhadap Alkitab yang benar. Itu sebabnya setiap orang percaya harus belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berdasarkan Ibrani 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang 8, kita ketahui bahwa keistimewaan garansi keselamatan yang tidak terbatas dimulai dengan solid guarantee keselamatan menciptakan born again. Kemudian dilanjutkan dengan solid guarantee keselamatan menciptakan biblical foundation. Dan diakhiri dengan solid guarantee keselamatan menciptakan behavior adult. Artinya keselamatan yang tergaransi yang tidak terbatas itu menciptakan perilaku dewasa secara spiritual. Sebagaimana dijelaskan dalam Ibrani 6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Umat Allah yang diberkati Tuhan, menarik sekali bahwa orang yang dijamin kepastian keselamatannya oleh Allah itu menciptakan atau mendorong, menyebabkan dia di dalam kekuatan Roh Kudus menunjukkan atau berperilaku dewasa secara spiritual. Dewasa ini bukan satu kejadian yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan proses pengalaman bersama dengan Kristus. Nah, itu sebabnya Paulus memberi nasihat dalam Kolose 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Menarik sekali. Nasihat Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, setelah menerima Yesus Kristus, harus tetap di dalam iman itu, sehingga bisa berakar, dibangun, bertambah teguh, yang kita sebut sebagai dewasa rohani. Kematangan perilaku rohani atau behavior adult ini ditunjukkan dengan perilaku yang dewasa, bukan kekanak-kanakan di dalam mengiring maupun melayani Tuhan. Itu sebabnya susah saya memahami ada orang yang menerima Yesus dengan sungguh-sungguh tetapi tidak bertumbuh berakar dan tidak berbuah di dalam Kristus. Big question bagi orang itu. Jangan-jangan dia bukan orang yang sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kepastian keselamatan menjadikan setiap orang percaya itu lahir baru, bertumbuh dalam firman-Nya, dan tetap beriman kepadanya, atau yang disebut dengan dewasa rohani. Orang percaya hanya mungkin tidak setia karena Roh Kudus ada di dalam dirinya. Dia menyerahkan hidupnya, dia dibantu, ditolong, dipimpin, dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus. Itu sebabnya saya mau mengatakan bahwa orang percaya hanya mungkin tidak setia, tetapi tidak akan menolak beriman kepada Yesus Kristus, karena Roh Kudus yang membuat dia percaya itu tidak akan mungkin. Roh yang sama membuat dia menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Lembaga Alkitab Indonesia betul menerjemahkan menggunakan kata murtad dari bahasa Yunani parapesontas. Itu merupakan
verb participle aorist aktif akusatif maskulin plural dari akar kata parapipto, artinya pull away, minggat, commit apostasy, melakukan kemurtatan. Nah, apostasi sendiri itu bisa diartikan di abandonment atau renunciation of a religious or political belief. Artinya pengabaian atau penolakan keyakinan agama atau penolakan politik. Namun itu harus dipahami tidak menunjuk kepada penolakan yang dikerjakan oleh Roh Kudus kepada orang percaya yang membuat orang itu menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tidak akan pernah. Roh yang membuat orang itu menerima Yesus secara pribadi dengan sungguh-sungguh, roh yang sama membuat orang itu menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saya ingin menunjukkan posisi saya bahwa Roh Kudus yang meyakinkan setiap orang untuk menerima Yesus Kristus secara pribadi tidak mungkin mengizinkan orang percaya menolak Yesus Kristus secara pribadi. Orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, betul, akan mengalami pergumulan, mungkin hidup di dalam dosa. Tetapi itu membuat dia semakin mendekat kepada Allah untuk memohon anugerahnya agar bisa hidup berkenan kepada Allah. Bila ada orang tertentu yang tampaknya telah menerima Yesus Kristus, namun tampaknya juga meninggalkan iman kepada Yesus Kristus, saya ingin menyatakan bahwa itu hanya merupakan penilaian kita yang tidak bisa dijadikan sebagai alasan pembenaran yang absolut. Itu sebabnya saya menggunakan kata ada orang yang tampaknya sudah menerima Yesus dan juga ada orang yang tampaknya sudah meninggalkan Yesus Kristus. Namun itu tidak bisa diklaim sebagai sesuatu yang bersifat absolut. Nah, itu sebabnya sebagai orang percaya harus menggunakan waktu yang ada untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk bisa mengalami perubahan spiritual semakin dewasa di dalam Kristus. Sebab ini merupakan kehendak Allah hingga kita memperoleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya. Saya percaya umat Allah yang diberkati dimanapun kita berada, melalui renungan firman Allah, keistimewaan garansi keselamatan yang tidak terbatas berdasarkan Ibrani 6 ayat 1 sampai dengan 8 ini, yang dibuktikan dengan solid guarantee keselamatan menciptakan born again. Kelahiran baru adalah merupakan satu kemutlakan yang terbukti di dalam kehidupan kita, yang bisa kita rasakan dan orang lain lihat. Kemudian yang kedua, solid guarantee keselamatan menciptakan biblical foundation. Artinya setelah kita percaya Yesus, maka semestinya kita terdorong untuk belajar kebenaran firman Tuhan yang murni seperti yang dimaksudkan oleh penulis Alkitab. Kemudian yang ketiga ataupun yang terakhir adalah solid guarantee keselamatan ini menciptakan behavior adult. Artinya perilaku dewasa secara rohani, tidak lagi menjadi kanak-kanak rohani. Saya percaya Tuhan memberkati kita. Immanuel. Amin.